Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi kita pada kesempatan kali ini dalam rangka untuk membahas tema-tema khususnya yang berkaitan dengan bulan Ramadan, ya, hadis-hadis yang membahas dan juga menjelaskan terkait dengan bulan Ramadan. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah berkaitan dengan Ramadan dan pendidikan akhlak. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agama kita merupakan agama yang memperhatikan tentang akhlak dan adab. Bahkan akhlak merupakan salah satu di antara indikasi kesempurnaan iman seseorang. Dan Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, bahwa orang yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Bahkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala, Rasulullah SAW menjabarkan bahwa akhlak yang mulia, dengan akhlak yang mulia seorang muslim bisa mencapai derajat orang yang banyak sholatnya dan orang yang banyak puasanya. Artinya orang yang soleh atau orang yang bertakwa. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, innal muslima atau innal abda bihusni khuluqihi la yablughu martabat as-shaim al-qaim, bahwa seorang muslim atau seorang hamba dengan akhlaknya yang mulia dapat mencapai derajat orang yang banyak sholatnya dan orang yang banyak puasanya. Maka hadis-hadis yang kita sampaikan tadi menunjukkan kepada kita bahwa salah satu di antara indikasi kesempurnaan keimanan seseorang dan juga menunjukkan bahwasannya Islam memberikan perhatian yang sangat besar terkait dengan akhlak dan adab yang mulia. Ikhwan dan akhwat kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mencapai kesempurnaan akhlak dan juga kemuliaannya, Islam memberikan kepada kita faktor-faktor atau sarana-sarana. Dan ini sangat nampak dalam syariat Islam, bahwa banyak diselipkan dalam ibadah-ibadah yang disyariatkan kepada kita hal-hal yang dapat menjadikan akhlak kita mulia, menjadikan adab kita menjadi adab yang sempurna. Di antaranya adalah ketika datang bulan Ramadan. Syariat ini, syariat Islam, bukan hanya menjadikan kita tidak makan dan tidak minum saja. Tetapi kesempurnaan puasa seseorang itu akan ditentukan dengan seseorang memperhatikan akhlak yang mulia, memperhatikan apa yang diucapkan, dan memperhatikan apa yang dikerjakan dengan anggota tubuhnya. Hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, as-sawmu junnatun, puasa itu adalah tameng, fala yarfuth wala yashab, maka seseorang hendaknya tidak mengucapkan kalimat-kalimat kotor atau kalimat-kalimat keji, dan wala yashab, dan juga tidak mencela, ya, tidak menghina. Dalam riwayat yang lain, fala yajhal, atau tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang dilakukan oleh orang-orang yang bodoh atau orang-orang yang awam. Fa in qatalahu ahadun aw syatamahu, jikalau ada orang yang mengajak bertengkar dan ada orang yang mencelanya, falyaqul
inni shaimun, maka hendaknya dia mengatakan saya sedang berpuasa. Hadis ini ya, yang datang dari Nabi kita Muhammad SAW menunjukkan kepada kita bahwa seseorang itu harus menjaga lisannya dan juga menjaga perbuatannya ketika berpuasa di bulan Ramadan. Bahkan kualitas puasa kita, kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ditentukan oleh penjagaan kita terhadap lisan kita dan perbuatan-perbuatan kita. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan as-saumu junnatun. Puasa itu merupakan tameng, kata Rasulullah SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Ibnu Majah, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, as-saumu junnatun ka junnati ahadikum minal qital. Bahwa puasa itu adalah tameng sebagaimana tameng di antara kalian ketika kalian berperang. Jadi puasa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala bisa berfungsi sebagai tameng. Kapan? Ketika kita menjaga lisan kita, menjaga perbuatan kita, dan menjaga akhlak kita, di samping juga kita menjaga diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Ini kata para ulama kita. Ulama kita mengatakan bahwasanya as-saumu junnatun. Puasa merupakan tameng. Yang dimaksud dengan tameng di sini kata para ulama kita, junnatun minal ma'asi fid dunya. Bahwa puasa merupakan tameng dari perbuatan-perbuatan maksiat ketika di dunia. Dan kita tahu bahwa perbuatan maksiat sebagiannya merupakan hal-hal yang berkaitan dengan akhlak. Ucapan yang penuh dengan penghinaan, celaan-celaan, ya. Kemudian juga perbuatan-perbuatan kita memukul ataupun melakukan kezaliman kepada orang-orang yang ada sekitar kita. Ini merupakan bagian dari akhlak yang buruk, ya, akhlak yang tidak baik. Dan kemudian di antara makna al-junnah di sini adalah junnatun minan nar, yaitu tameng dari neraka, ya, tameng dari neraka, yaitu dia akan menjadikan kita sebagai penjaga agar kemudian kita tidak masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Artinya kata para ulama kita bahwa ketika kita menjaga puasa kita dengan sebaik-baiknya, kita menjaga diri kita dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga diri kita dari akhlak-akhlak yang buruk, maka di akhirat nanti puasa ini akan menjadi tameng bagi kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW kemudian memberikan kepada kita tips-tips agar kemudian puasa kita menjadi puasa yang berkualitas, menjadi tameng bagi kita. Yaitu apa? Fala yarfuth. Ar-rafath kata para ulama kita adalah kalimat-kalimat yang porno, ya. Kalimat-kalimat yang bisa membawa kepada naiknya libido kita sehingga kemudian bisa membawa kepada hubungan seksual. Ini kata para ulama kita. Jadi ar-rafath adalah kalimat-kalimat yang berbau porno yang dapat membawa meningkatkan gairah kita sehingga kemudian terjadi hal-hal yang membawa kepada hubungan seksual. Wala yaskhab, yaitu kalimat-kalimat yang berupa celaan, ya, hinaan-hinaan kepada orang lain. Ini merupakan sesuatu yang diharamkan dan dilarang dalam syariat kita, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minha. Jadi satu kaum tidak mencela, tidak menghina kaum yang lain, bisa jadi bahwa satu kaum lebih baik dibandingkan dengan kaum yang lainnya. Kemudian dalam riwayat yang lain, fala yajhal. Ya, yajhal itu adalah kalimat-kalimat yang tidak baik, ya. Kalimat yang keluar dari orang-orang bodoh, kalimat yang tidak bermanfaat bagi dia di dunia maupun di akhirat. Ini disebutkan dalam riwayat yang lainnya dari Nabi kita Muhammad SAW. Fa'in qatalahu ahadun, diberikan solusi oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau ada seseorang yang mengajak dia untuk berkelahi, ya, mengajak dia untuk ausyatamahu atau mencela dia, sehingga kemudian terjadi perselisihan, pertengkaran yang hebat,
maka hendaknya orang yang berpuasa menjaga dirinya dengan mengatakan inni shaim, mengabarkan bahwa saya sedang berpuasa. Artinya, orang yang berpuasa tidak layak untuk bertengkar, tidak layak untuk saling menghina antara satu yang lainnya. Atau bisa jadi, kata para ulama kita, ungkapan inni shaim merupakan peringatan, mengingatkan orang yang menjadi lawan kita, mengingatkan bahwa dia juga sedang berpuasa, hendaknya menjaga lisannya dan menjaga perbuatannya dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan hadis ini kita tahu bahwa puasa itu bukan sekedar hanya menjaga atau menahan diri dari lapar dan dahaga. Puasa yang berkualitas adalah puasa yang menggabungkan antara menjaga menjaga diri kita dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, tetapi juga menjaga diri kita dari kemaksiatan. Dan salah satu di antara maksiat adalah kita melakukan akhlak yang buruk, baik dengan ucapan kita maupun dengan perbuatan kita. Oleh karena itu para ulama kita, di antaranya Al-Imam Al-Ghazali, ya, dalam buku beliau membagi puasa menjadi 3. Yang pertama adalah shaumul awam, puasa orang-orang awam. Apa yang dimaksud dengan shaumul awam, puasa orang-orang awam? Kata Imam Al-Ghazali, kaful batan wal farj anis syahwah, yaitu menjaga perut dengan kemaluan dari syahwatnya. Ini adalah shaumul awam, dan ini yang disebutkan dalam beberapa Al-Quran terkait dengan teknis dan rukun, ya, ibadah berpuasa di bulan Ramadan ataupun di hari-hari yang lainnya. Ini adalah puasa yang dasar yang dilakukan oleh kebanyakan orang-orang awam, hanya menjaga diri dari makan dan minum dan hal-hal yang dapat membatalkan puasa, dari hal seperti hubungan seksual dan lain sebagainya, maka ini disebut sebagai puasa. Namun puasa ini disebut dengan shaumul awam, kata Imam Al-Ghazali. Kemudian yang kedua, as-shaumul khas, jadi puasa orang-orang khusus. Bagaimana teknis puasa orang-orang khusus? Kata Imam Ghazali, di samping menjaga yang pertama, ya, menjaga perut dan juga kemaluan dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, maka puasa khas adalah kaful lisan wal jawarih wal yad wal rijal, yaitu menjaga seluruh anggota tubuh kita, menjaga lisan kita, menjaga tangan kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini masuk dalam akhlak yang buruk, ya, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kita berperilaku dengan akhlak yang buruk. Kemudian yang ketiga, shaumul khasul khas, puasanya orang khusus dan khusus lagi. Ini very important person, ya, VIP lagi. Bagaimana puasanya orang yang khusus lagi? Kata Al-Imam Al-Ghazali, di samping memenuhi kualifikasi puasa yang pertama, puasa yang kedua, yang ketiga ini adalah shaumul qalb, puasanya hati dari hal-hal yang tidak bermanfaat, dari tujuan-tujuan dan niat-niat yang buruk. Sehingga kemudian orang yang ketiga ini atau tingkatan yang ketiga dari puasa ini menjaga perutnya dan kemaluannya dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, kemudian menjaga lisannya, tangannya, kakinya dan lain sebagainya dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjaga hatinya agar kemudian tetap dipenuhi dengan keikhlasan, dipenuhi dengan harapan dan khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini kita bisa katakan bahwa Ramadan merupakan salah satu di antara sarana pendidikan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi kita agar kemudian kita memperbaiki akhlak kita, memperbaiki lisan-lisan kita, memperbaiki tangan kita dan lain sebagainya. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW bersabda, as-saumu junnatun ma lam yakhrikhu bil ghibah, bahwa puasa itu akan menjadi tameng selama puasa itu tidak dirusak dengan ghibah.
dengan ghibah, yaitu membicarakan aib orang lain, membicarakan keburukan orang lain, sehingga kemudian apabila itu dilakukan maka itu dapat merusak puasa kita dan menjadikan tameng yang kita inginkan dari puasa itu merusak, jadi tidak bisa bekerja dengan sempurna. Inilah yang bisa kita lakukan, inilah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayah agar kemudian kita dapat berpuasa dengan puasa yang sempurna, puasa yang berkualitas, bukan cuma menahan lapar dan dahaga, tetapi puasa yang juga bisa menahan anggota tubuh kita dan menahan hati kita dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.